Hai hai hai, selamat datang di media pembelajaran IPS SD. Kali ini saya mengangkat tema Indahnya Negeriku, kelas 4 tema 6. Indahnya Negeriku. Pada tema Indahnya Negeriku, saya selaku pemateri mengangkat presentasi dengan judul Potensi Pariwisata di Daerahku. Tepatnya ada di Desa Nanganua, Kecamatan Elah Hilir, Kabupaten Melawi, yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Pada presentasi ini, saya selaku pemateri menyajikan potensi wisata dan bagaimana mengangkat potensi wisata agar berkembang menjadi tempat pariwisata. Keindahan alam Indonesia memang tidak ada duanya dan tidak ada habisnya untuk dibicarakan. Satu di antaranya terdapat di desaku, tepatnya di Desa Nanganua, Kecamatan Elah Hilir, Kabupaten Melawi, yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, desaku ini dapat ditempuh dari pusat kota Nangapinoh, Kabupaten Melawi, dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 loh teman-teman. Biasanya ditempuh dengan waktu 1 jam lebih perjalanan. Nah, akses ke desaku bisa dibilang sudah cukup nyaman, karena dengan banyaknya jalan aspal yang kita lalui. Selanjutnya, saya akan menampilkan beberapa tempat yang memiliki potensi untuk dijadikan pariwisata di desaku. Ini adalah salah satu tempat yang memiliki potensi untuk dijadikan pariwisata di desaku loh teman-teman. Namanya ini Ensomai. Ensomai ini merupakan daerah padang rumput ilalang yang hijau, yang berlatar belakang Bukit Merayung dan Bukit Bulai. Ensomai paling direkomendasikan untuk dikunjungi pada sore hari menjelang tenggelamnya matahari. Akses ke tempat ini terbilang cukup dekat loh dari desaku, hanya ditempuh dengan waktu 15 menit saja. Hanya saja, pada saat musim penghujan tiba, akses ke sana harus ditempuh dengan medan yang berlumpur, dikarenakan akses jalan ke sana masih berupa jalan tanah kuning. Tempat ini, pengunjung bisa menikmati keindahan matahari tenggelam, ditambah lagi udaranya yang masih segar loh teman-teman. Udaranya masih asri, suasana khas pedesaan banget deh pokoknya. Nah, selanjutnya Danau KM7 atau Danau Kilometer 7. Potensi wisata danau ini apabila dikelola dengan baik bisa dijadikan wisata pemancingan loh teman-teman. Dengan kerjasama antara masyarakat peduli wisata dan pemerintah setempat. Tentunya ini menjadikan tempat wisata berpotensi yang paling menjanjikan loh. Selain itu, tempat ini juga menawarkan keindahan alam yang berlatar belakang bukit-bukit dan suasana ladang padi penduduk setempat. Tempat ini bisa ditempuh dari desaku melalui 2 jalur. Jalur utama yaitu melalui jalan yang dibuat oleh salah satu perusahaan swasta dengan medan berbatu dan pasir kerikil. Tetapi bisa ditempuh pada saat musim hujan sekitar 15 menit. Jalur kedua melalui jalan yang dibuat oleh pemerintah, yang medannya masih berupa tanah kuning dan bisa ditempuh dengan waktu 10 menit saja. Nah, yang terakhir, saya memuat di sini yaitu wisata tani yang ada di desaku, yang mana sawah tersebut dikelola oleh masyarakat sekelompok tani Bulai Berseri. Wisata tani ini menawarkan keindahan alam dan budaya kearifan lokal masyarakat di desaku loh teman-teman. Misalnya ada masa Bojopai Nunu, yaitu bakar ladang. Terus ada masa nugal, yaitu nanam padi.
ada masa mabau, yaitu motong rumput. Dan yang terakhir ada masa menganyi atau ngetam, yaitu memanen padi. Tempat ini bisa diakses dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 10 menit saja loh teman-teman dari desaku. Selanjutnya, saya akan membagikan kiat-kiat untuk mempromosikan potensi wisata menjadi tempat pariwisata. Yang pertama yaitu kerjasama dengan perusahaan atau instansi terkait, yaitu kita bisa mengadakan aktivitas promosi bersama perusahaan tour dan travel, perhotelan, penerbangan, dan instansi terkait yang lainnya. Aktivitas promosi dilakukan dengan mengadakan kerjasama dengan berbagai instansi. Instansi terkait bisa menambahkan informasi tentang tempat wisata pada iklan yang mereka buat loh teman-teman. Yang kedua, kita bisa memakai jasa iklan. Jasa iklan di beragam media seperti radio, televisi, tabloid, majalah, ataupun surat kabar. Langkah ini termasuk amat familiar di kalangan banyak orang. Cara ini bisa digunakan untuk mempromosikan tempat wisata supaya dikenal masyarakat luas. Tempat wisata tersebut akan diberitakan di radio, ditayangkan di televisi, maupun ditulis di tabloid, majalah, maupun surat kabar. Yang ketiga, kita bisa menyelenggarakan kegiatan pameran wisata. Tempat wisata yang bersangkutan bisa mengadakan pameran wisata pada setiap 3 bulan sekali, ataupun ketika libur panjang. Adanya pameran wisata ini akan membuat tempat wisata tersebut mudah dikenal oleh masyarakat luas. Yang keempat, kita bisa mengembangkan materi-materi kunjungan wisata. Pengelola wisata bisa membuat beragam materi tentang wisata yang ada di tempat itu dengan memanfaatkan brosur, video, maupun slide. 5. Koordinasi dengan agen penyelenggara perjalanan. Kita bisa menjalin kerjasama dan koordinasi dengan agen atau biro penyelenggara perjalanan tour dan travel. Kini dunia pendidikan sudah berorientasi pada kreativitas siswa. Sering ditemui loh di sekolah-sekolah penyelenggaraan tour perjalanan yang memiliki tujuan untuk belajar di luar ruangan atau outdoor study. Yang keenam, kita bisa membuat website dan memanfaatkan media sosial loh teman-teman. Di era yang serba modern ini, pengelola tempat wisata bisa menggunakan teknologi untuk menggencar melakukan promosi. Kita bisa membangun website tempat wisata loh. Sekarang promosi konvensional tak dapat begitu diandalkan, karena saat ini internet menjadi tulang punggung baru untuk mempromosikan tempat wisata. Terakhir, yaitu yang ketujuh, kita bisa membuat aplikasi mobile. Jurus pemungkas dalam mempromosikan tempat wisata adalah mempunyai aplikasi mobile berbasis ponsel pintar. Keberadaan aplikasi mobile ini akan mempermudah wisatawan dalam mendapatkan informasi dan mengeksplor sebuah tempat atau objek wisata. Di samping itu, aplikasi mobile dapat berperan untuk menciptakan city branding. Bukankah hal seperti ini yang sama-sama diinginkan oleh pengelola, investor, maupun wisatawan? Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.